Bab 291 di sisi itu. Reaksi yang lain sama seperti reaksi sang tetua agung, semuanya berdiri, napas mereka semakin sesak. Penatua Lu, apa kau serius? Benarkah Tuan Qin itu benar-benar bisa menyediakan 100 pil pembersih sumsum tulang setiap bulan untuk wilayah pertempuran? Apakah kamu yakin itu pil pembersih sumsum tulang yang dapat membersihkan sumsum tulang dan memurnikan tubuh? Penatua Lu, cepat beritahu kami, apakah semua yang Anda katakan itu benar? Mereka yang duduk di ruang konferensi ini adalah petinggi dari seluruh domain pertempuran Shenzhou, dan setelah mendengar Lu Yaozong mengatakan bahwa Qin Chuan dapat menyediakan 100 pil pembersih sumsum setiap bulan, mereka semua menjadi gila. Di dunia sekuler, tidak peduli apapun mutu ramuannya, ramuan tersebut sangat langka. Terutama pil pembersih sumsum tulang, yang bahkan lebih langka lagi, hanya muncul sesekali di beberapa balai lelang papan atas, dan bila muncul, dijual dengan harga selangit. Melihat kegembiraan di wajah semua orang, Lu Yaozong menyingkirkan kesuraman karena digantung oleh Qin Chuan, wajahnya penuh kebanggaan saat dia berkata, kontraknya telah ditandatangani, apakah menurutmu aku akan bercanda tentang hal semacam ini denganmu? Setelah menerima jawaban yang pasti, ruang konferensi pun dipenuhi gelak tawa gembira. Saudara Lu, pastikan untuk menyimpan satu untukku dari batch pertama pil pembersih sumsum tulang. Adik Lu, dan aku, kalian sama sekali tidak boleh melupakan bagianku. Aku juga. Saudara Lu, asal kau memberiku satu pil pembersih sumsum tulang, kau boleh memilih prajurit manapun di bawah komandoku. Suasana di ruang pertemuan langsung mendidih, semua orang mengerumuni Lu Yaozong di tengah. Hati Lu Yaozong dipenuhi rasa gembira, meskipun mereka adalah rekan kerja, karena dia hanya penanggung jawab logistik, mereka biasanya tidak menganggapnya serius pada hari-hari biasa. Sekarang, semuanya berputar di sekelilingnya. Namun, ia bisa memahami perasaan mereka. Meskipun mereka adalah petinggi Battle Domain, pil pembersih sumsum tulang terlalu langka di pasaran dan harganya terlalu tinggi, sehingga hanya sedikit dari mereka yang benar-benar meminum pil pembersih sumsum tulang. Bagi seniman bela diri, pil pembersih sumsum bukanlah yang paling unggul, tetapi merupakan yang paling penting. Bahkan Energizing Skill Strong, setelah meminum pil pembersih sumsum, dapat membersihkan sumsum tulang mereka dan memurnikan tubuh, yang membantu membersihkan kotoran dalam tubuh mereka, sehingga membuat kultivasi mereka lebih lancar. Kebanyakan dari mereka yang hadir berada di alam puncak keterampilan energi dan telah berada di alam ini selama bertahun-tahun. Setelah mereka meminum pil pembersih sumsum tulang, ada peluang besar untuk menerobos ke alam raja. Seperti yang dapat Anda bayangkan, mereka sangat gembira saat ini. Batuk-batuk. Sang tetua agung yang duduk di ujung meja terbatuk pelan, tetapi orang-orang masih belum sadar dan masih meminta pil pembersih sumsum tulang kepada Lu Yaozong. Baru setelah tetua agung menepuk meja konferensi dengan keras, semua orang menjadi tenang dan bergegas kembali ke tempat duduk masing-masing. Penatua Lu, setelah pil pembersih sumsum tulang pertama tiba, prioritaskan untuk memperlengkapi anggota Dewan Tetua, ujar tetua agung, memberikan perintah tegas, lalu mengamati kerumunan dengan wajah serius. Sekarang kita perlu membahas cara menanggapi tantangan Liu Kuangren. Baru pada saat itulah kerumunan kembali tersadar. Wang Chujang adalah orang pertama yang memecah keheningan. Tetua agung, tantangan Liu Kuangren ditujukan kepada Tuan yang berdaulat, dan tujuannya adalah untuk membalas dendam atas pengusirannya dari Shenzhou 20 tahun yang lalu. Sang penguasa tertinggi adalah yang terkuat di wilayah pertempuran. Liu Kuangren menantangnya untuk menginjakkan kaki di seluruh wilayah pertempuran yang ada di bawah kakinya. Lagi pula, Sekte Gerbang Hijau telah mengumumkan berita ini secara terbuka, dan kami tidak punya alasan untuk menolak tantangan tersebut. Begitu kata-katanya berakhir, seorang rekan bos yang duduk di sebelahnya angkat bicara. Penatua Wang benar, kita hanya bisa menerima tantangan itu, tetapi Tuan yang berdaulat tidak bisa meninggalkan perbatasan, dan Liu Kuangren pasti tidak akan pergi ke perbatasan untuk menantang. Tampaknya hanya ada satu cara untuk menghadapi pertempuran ini, yaitu dengan menunjuk seorang tokoh penting untuk menggantikan sementara penguasa berdaulat dalam menjaga perbatasan. Dia menatap Lu Yaozong, lalu menoleh ke Tetua Agung dan berkata, Tetua Agung, saya pikir Tuan Qin, yang disebutkan oleh Tetua Lu, dapat menjaga perbatasan untuk sementara. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Seseorang langsung keberatan, bagaimana mungkin kita membiarkan seseorang yang bukan dari domain pertempuran menjaga perbatasan? Kita tidak tahu pasti latar belakang Tuan Qin. Menurut Tetua Lu, dia tidak hanya mampu memurnikan pil pembersih sumsum tulang, tetapi juga seorang kaisar Realm Strong. Kebanggaan surgawi seperti itu jelas bukan sesuatu yang akan muncul dari dunia sekuler. Menurut pendapatku, Tuan yang berdaulat tidak boleh meninggalkan perbatasan. Kita bisa meminta Tuan Qin bertarung sebagai murid Tuan yang berdaulat di Gunung Puncak Awan. Mendengar saran ini, mata semua orang berbinar. Ide kilau memang masuk akal. Jika Tuan Qin bertarung sebagai murid master berdaulat, bahkan jika dia kalah,
itu tidak akan terlalu memengaruhi prestise Master Berdaulat, kata sesepuh yang duduk di kursi pertama di sebelah kanan Tetua Agung dengan penuh semangat. Jika Tuan Qin menang, bukankah itu berarti bahkan murid Master Berdaulat pun bisa mengalahkan Liu Kuangren, apalagi Master Berdaulat sendiri. Dengan cara ini, bukankah kita tidak hanya memastikan bahwa sang penguasa berdaulat terus mempertahankan perbatasan, tetapi juga meningkatkan prestisenya di mata publik. Dengan seseorang yang memimpin, yang lain mengangguk setuju satu demi satu, mendukung rekomendasi Kilao. Hanya Lu Yaozong yang terlihat khawatir. Ia hanya berinteraksi terbatas dengan Qin Chuan, tetapi jelas bahwa Qin Chuan adalah sosok yang sangat membanggakan. Dalam pandangannya, bahkan Sovereign Master pun mungkin tidak sebanding dengan Qin Chuan. Jika Qin Chuan bertarung sebagai murid Master Berdaulat melawan Liu Kuangren, apakah Qin Chuan akan setuju? Penatua Lu, apa pendapatmu? Sang Tetua Agung tidak segera menyatakan posisinya tetapi menoleh ke Lu Yaozong dan bertanya. Dalam sekejap, tatapan semua orang tertuju pada Lu Yaozong. Lu Yaozong berkata dengan wajah cemas, Tetua Agung, dari apa yang ku ketahui tentang Tuan Qin, dia tidak akan menerima. Sang Tetua Agung tampaknya telah mengantisipasi tanggapan ini dan segera berkata, selama dia bersedia bertarung sekali, apapun hasilnya, Dewan Tetua dapat memberinya promosi yang luar biasa. Setelah itu, ia menoleh ke Wang Chujang dan berkata, mari kita tunjuk dia sebagai kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster, dengan Tetua Wang dan Tetua Zhang sebagai wakilnya. Bagaimana menurutmu, Tetua Wang? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Wang Chujang dan Zhang Wenyuan masing-masing memegang jabatan kepala instruktur dan wakil kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster, tetapi sekarang Tetua Agung mengusulkan untuk mengganti Wang Chujang dengan Qin Chuan langsung sebagai kepala instruktur. Berdasarkan konvensi, kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster juga merupakan anggota Dewan Tetua. Bukankah ini berarti Qin Chuan akan menjadi anggota Dewan Tetua Domain Pertempuran Shenzhou setelah bergabung dengan Domain Pertempuran? Ini bukan sekedar promosi yang luar biasa, ini pada hakikat adalah kenaikan yang luar biasa. Untuk sesaat, pandangan semua orang terhadap Wang Chujang dipenuhi dengan simpati. Wang Chujang tertegun sejenak, lalu berkata dengan wajah getir, asalkan bisa membantu negara, apalagi membantunya, bahkan jika harus diusir dari Domain Pertempuran, aku bersedia. Tetua Agung mengangguk, karena Tetua Wang setuju, maka semuanya sudah beres. Tuan Qin akan mengambil alih sebagai kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster, dengan Tetua Wang dan Tetua Zhang sebagai wakilnya. Penatua Lu, aku serahkan masalah ini padamu. Bagus, rapat ditutup. Bab 292. Ibu mertua menenangkan amarahnya. Penatua Agung, ini sepertinya tidak pantas, bukan? Melihat Tetua Agung hendak pergi, Lu Yaozong segera menyusul dan berkata dengan wajah cemas, sekalipun kita akan membuat pengecualian untuk merekrut Tuan Qin, bukankah sebaiknya kita meminta pendapatnya terlebih dahulu? Tetua Agung berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, jika dia diizinkan bergabung langsung dengan Dewan Tetua Wilayah Pertempuran, apakah dia benar-benar akan menolak? Yang lainnya memiliki reaksi yang sama. Dewan Tetua Domain Pertempuran merupakan struktur kekuasaan teratas di Shenzhou, dan semua anggotanya merupakan tokoh berpengaruh di berbagai departemen Domain Pertempuran. Dalam pandangan mereka, ini seperti kue yang jatuh dari langit dan mendarat tepat di Qin Chuan, bagaimana mungkin dia menolaknya? Penatua Agung, konferensi video yang dipanggil oleh Raja akan dimulai dalam 5 menit, Anda harus pergi ke ruang konferensi sekarang. Lu Yaozong hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Sekretaris Tetua Agung tiba-tiba berbicara untuk mengingatkannya. Penatua Lu, saya menantikan kabar baik Anda. Setelah berkata demikian, Sang Tetua Agung bergegas pergi. Saudara Lu, saya sangat menantikan pertemuan dengan Tuan Qin yang Anda sebutkan. Ketika dia datang ke Yandu, Anda harus memperkenalkan saya. Saya juga ingin bertemu dengan anak ajaib yang mampu meramu pil pembersih sumsum tulang. Mohon beritahu saya jika dia sudah tiba, Saudara Lu. Saudara Lu, jangan lupakan pil pembersih sumsum tulangku saat waktunya tiba. Sebelum pergi, sekelompok petinggi Domain Pertempuran berinisiatif menyapa Lu Yaozong, tetapi yang lebih mereka perhatikan adalah Qin Chuan dan pil pembersih sumsum tulang. Para petinggi itu tidak benar-benar percaya bahwa Qin Chuan adalah seorang kaisar kuat di alam kaisar, lagi pula, dia masih terlalu muda. Ketertarikan mereka pada Qin Chuan juga hanya karena dia dapat memasok Domain Pertempuran dengan 100 pil pembersih sumsum tiap bulan. Lu Yaozong menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir, karena mengenal Qin Chuan seperti itu, dia khawatir Qin Chuan tidak akan dengan mudah setuju untuk menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster. Belum lagi dia bertarung melawan Liu Kuangren sebagai murid dari Sovereign Master. Meskipun memahami semua alasan ini, karena Tetua Agung telah menugaskannya tugas ini, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan menghubungi Qin Chuan. Setelah menelepon beberapa kali dan diberitahu bahwa nomornya dimatikan, Lu Yaozong hanya bisa menekan nomor ponsel Murong Mingyue. Begitu Murong Mingyue menjawab panggilan,
Lu Yaozong segera berkata, Ming Yue, bisakah kakek Lu meminta bantuanmu? Murong Ming Yue menjawab sambil tersenyum, kakek Lu, jika ada yang bisa saya bantu, silakan katakan saja. Petik 2. Lu Yaozong buru-buru menyatakan tujuannya. Setelah selesai berbicara, Murong Ming Yue juga sangat terkejut. Setelah tertegun selama lebih dari 10 detik, dia akhirnya berkata, kakek Lu, sungguh kebetulan yang tidak menyenangkan. Qin Chuan baru saja naik pesawat kembali ke kota Jiangcheng. Lu Yaozong langsung tercengang, apa? Dia sudah pernah ke Yandu. Tidak heran telepon Qin Chuan tidak dapat dihubungi, dia sedang berada di pesawat. Tiba-tiba, Lu Yaozong bertanya, Ming Yue, menurutmu apakah Tuan Qin bersedia melawan Liu Kuangren dengan kedok menjadi murid master berdaulat? Kakek Lu, aku sarankan kakek Lu untuk menyerah saja. Kekuatan Qin Chuan dibandingkan dengan Tuan yang berdaulat masih belum diketahui, dia pasti tidak akan setuju untuk bertarung atas nama Tuan yang berdaulat. Mendengar kata-katanya, Lu Yaozong menjadi cemas, asalkan dia setuju, dia bisa langsung menjadi anggota Dewan Tetua Wilayah Pertempuran dan menjadi kepala instruktur tim pertempuran Grandmaster. Ini kesempatan emas untuk naik ke surga. Murong Ming Yue berkata dengan tenang, kakek Lu, tidak semua orang mengejar ketenaran dan kekayaan. Petik 2. Lagi pula, dengan kekuatan dan kemampuan medisnya, apakah menurutmu dia membutuhkan status di Battle Domain? Lu Yaozong langsung terdiam. Dia jelas tahu seberapa kuat Qin Chuan, bukan hanya keterampilan medisnya yang hebat, dia juga bisa meramu ramuan, dan orang-orang seperti itu pasti tidak kekurangan ketenaran maupun kekayaan. Jika ia mau, ia dapat dengan cepat memikat sekelompok orang terkuat di dunia dengan ramuannya, atau dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar uang. Dengan nada memohon, Lu Yaozong berkata, Ming Yue, bisakah kamu membantu membujuk Tuan Qin demi kakek Lu? Murong Ming Yue berada dalam posisi yang sulit. Meskipun hubungannya dengan Qin Chuan baik, Qin Chuan telah membantu menyembuhkan kakeknya. Jika ia juga membujuk Qin Chuan atas nama Lu Yaozong, ia akan tampak tidak yakin akan identitas dan statusnya di hati Qin Chuan. Kakek Lu, maafkan aku. Sebaiknya kau bicara langsung dengan Qin Chuan. Pada akhirnya, Murong Ming Yue tetap menolak. Setelah menutup telepon, Lu Yaozong menghubungi nomor lain dan menginstruksikan, pesankan saya tiket tercepat ke kota Jiangcheng. Pada saat ini, Qin Chuan sedang berada di pesawat menuju kota Jiangcheng, tidak menyadari masalah besar yang dibawa Lu Yaozong kepadanya. Sementara itu, di kota Jiangcheng, di kediaman keluarga Song. Di dalam ruangan, Song Qingshan dan Tang Zhonghan memasang wajah penuh kekhawatiran. Hari ini adalah hari terakhir tenggat waktu yang diberikan oleh Miao Qingfeng. Tuan Qin mungkin belum menyelesaikan masalah keracunan para ini. Apa yang harus kita lakukan? Song Qingshan bertanya dengan cemas. Dengan rasa bersalah yang amat besar, Tang Zhonghan berkata, saudaraku, ini adalah kesalahanku karena telah mendatangkan krisis seperti ini pada keluarga Song. Song Qingshan mengerutkan kening dan menjawab, kau saudara angkatku, jadi urusanmu juga urusanku. Jangan bicara seperti itu lagi. Mendengar kata-kata Song Qingshan, rasa bersalah di wajah Tang Zhonghan semakin dalam. Jika Tang Yuer tidak membawa Miao Qingfeng, keluarga Song tidak akan menghadapi musuh yang begitu tangguh. Tiba-tiba, Tang Zhonghan bertanya, kakak, mungkinkah kita salah? Orang yang diminta Miao Qingfeng untuk kita temukan bukanlah Qin Chuan, melainkan orang lain. Song Qingshan menggelengkan kepalanya, berdasarkan deskripsi Yuer, pemuda yang dicari Miao Qingfeng pastilah Qin Chuan. Saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba dua sosok, tua dan muda, melangkah mendekati mereka. Melihat para pengunjung, ekspresi Tang Zhonghan dan Song Qingshan berubah drastis, hal yang tak terelakkan telah tiba. Tang Yuer dengan hati-hati mengikuti di belakang Miao Qingfeng, wajah halusnya penuh kekhawatiran, matanya sedikit memerah. Dia tahu bahwa dialah yang telah membawa bahaya bagi keluarga Song. Namun jika dia tidak melakukannya, Miao Qingfeng tidak akan mengampuni dia, begitu pula Tang Zhonghan. Sekarang, hatinya penuh dengan konflik, dia ingin keluarga Song menemukan pria yang ditakdirkan untuk mereka temui di Tianshan Grand Canyon, namun dia juga takut menemukannya. Tuan Miao, Anda telah tiba. Setelah bertukar pandang, Song Qingshan dan Tang Zhonghan keduanya berdiri dan bergerak maju untuk menyambutnya. Miao Qingfeng tidak menyapa kedua pria itu, tetapi langsung berjalan mendekat dan duduk di kursi kehormatan. Tang Yuer berdiri hati-hati di belakangnya, bahkan tidak berani bernapas terlalu berat. Tatapan mata Miao Qingfeng yang tajam menyapu Tang Zhonghan dan Song Qingshan saat ia bertanya dengan dingin, 3 hari sudah habis. Di mana pemuda yang harus kalian cari untukku? Saat kata-katanya diucapkan, suhu dalam ruangan terasa turun beberapa derajat. Sambil menggertakkan giginya, Song Qingshan berkata, Tuan Miao, saya sangat menyesal, kami belum menemukan pemuda itu. Saat Tang Yuer mendengar kata-kata Song Qingshan, dia merasakan kelegaan yang tak dapat dijelaskan, tetapi kemudian kekhawatirannya dengan cepat meningkat. Tidak menemukannya.
Tatapan mata Miao Qingfeng berubah dingin saat dia tiba-tiba bangkit berdiri, maju ke arah Song Qingshan dengan aura iblis dan membanting tongkatnya. Ledakan. Terdengar suara keras, dan Song Qingshan terpental sambil menyemburkan darah. Saudara laki-laki. Tang Zonghan berteriak sambil menyerang ke depan. Tang Yuer langsung berlutut di tanah, mencengkeram celana Miao Qingfeng, dan memohon dengan wajah penuh permohonan, "Nenek, tenangkan amarahmu. Nenek, tenangkan amarahmu." Bab 293. Semut mencoba mengguncang pohon. Miao Qingfeng mendengus dingin, lalu gelombang energi dahsyat meletus darinya. Berlutut di kakinya dan memohon dengan memelas, Tang Yuer terpental karena terkejut. Tang Yuer memuntahkan seteguk darah, dan auranya langsung layu. Tang Zonghan meraung, menyaksikan cucunya terlempar, tetapi dia sama sekali tidak berdaya. Sebelumnya dia pernah bertarung dengan utusan Xuan Wu dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, Xuan King, dan secara paksa membakar kekuatan batinnya, yang mengakibatkan tingkat kultivasinya anjlok ke tahap awal energi gelap. Menghadapi Miao Qingfeng, yang jauh lebih kuat darinya, bahkan jika dia mempertaruhkan nyawa lamanya, dia tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Situasi Song Qingshan bahkan lebih buruk, setelah bertarung dengan Xuan King dan meminum ramuan yang diberikan Qin Chuan, ia hampir meledak dan mati. Meskipun nyawanya terselamatkan, jalur seni bela dirinya hancur total. Ia tersambar dan terlempar oleh tongkat jalan Miao Qingfeng, kehilangan separuh nyawanya. Jika tersambar lagi, ia takut kiamat akan tiba. Miao Qingfeng memandang Tang Zonghan dari atas dan bertanya dengan marah, "Kesabaranku terbatas, katakan padaku, di mana sebenarnya pemuda yang aku cari?" Dia sudah menebak keberadaan orang yang dicarinya dari perubahan ekspresi Song Qingshan dan Tang Zonghan. Tang Zonghan mengepalkan tangannya erat-erat, matanya yang merah menatap tajam ke arah Miao Qingfeng dan berkata, "Bagaimana kami bisa membantu Anda menemukan seseorang jika Anda menindas kami seperti ini, Tuan Miao?" Miao Qingfeng berkata dengan dingin, "Sepertinya kau takkan meneteskan air mata sampai melihat peti matimu. Kalau begitu, aku akan mulai dengan membunuh Song Qingshan." Saat kata-katanya selesai, dia melangkah ke arah Song Qingshan. Akan tetapi, pada saat ini, Song Qingshan tergeletak di tanah bagaikan seekor anjing mati, hanya mampu menyaksikan tanpa daya saat Miao Qingfeng mendekat selangkah demi selangkah dengan tongkatnya, bahkan tidak mampu merangkak. "Tidak! Jangan!" Tang Zonghan tiba-tiba panik dan dengan suara gedebuk, dia berlutut dan memohon dengan wajah penuh ketakutan, "Tuan Miao, saya mohon Anda untuk bermurah hati dan memberi kami bantuan. Jika kamu butuh tempat untuk melampiaskan amarahmu karena belum menemukan orang yang kamu cari, maka luapkan saja padaku. Tolong jangan bunuh saudaraku, apapun itu, luapkan padaku. Datanglah padaku." Miao Qingfeng dibawa oleh Tang Yuer, dan Tang Yuer adalah cucunya. Meskipun orang yang dicari Miao Qingfeng adalah Qin Chuan, menurutnya, krisis yang dihadapi keluarga Song saat ini tetap dibawa oleh Tang Yuer. Jika Song Qingshan meninggal karena ini, dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Dor, dor, dor. Saat Tang Zonghan memohon, dia terus membenturkan kepalanya ke tanah dengan keras. Namun Miao Qingfeng tetap tidak tergerak, berjalan menuju Song Qingshan dengan aura kematian. Miao Qingfeng berdiri di depan Song Qingshan, suaranya sedingin es saat dia berkata, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir, katakan padaku, di mana sebenarnya pemuda itu?" Song Qingshan menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tidak tahu." Meminta kematian. Miao Qingfeng berteriak keras, mengayunkan tongkat jalannya tanpa ada niat untuk menahan, dan dengan ganas mengayunkannya ke bawah. "Tidak!" Tang Zonghan mengeluarkan raungan putus asa, diliputi kesedihan yang mendalam, dan darah muncrat keluar dari mulutnya. Wajah Tang Yuer juga dipenuhi keputusasaan dan penyesalan. Jika dia tahu akan seperti ini, dia lebih baik menanggung siksaan racun dan mati daripada membawa Miao Qingfeng ke keluarga Song. Kakek. Tepat ketika tongkat jalan di tangan Miao Qingfeng hendak mendarat di kepala Song Qingshan, di saat kritis ini, sesosok muda tiba-tiba berdiri di depan Song Qingshan. Ledakan. Tongkat jalan itu mendarat dengan keras, dan sosok muda itu terpental sambil menyemburkan darah. Xiao Jie. Song Qingshan menyaksikan dengan mata terbelalak, saat Song Jie terlempar oleh tongkat, dan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Setelah meminum pil evergreen dari Qin Chuan, dan setelah menderita cedera parah, Song Jie telah berhasil mencapai puncak-puncak energi gelap. Sekarang, dengan jalan bela diri Song Qingshan yang benar-benar sia-sia, Song Jie adalah penerus yang paling memenuhi syarat untuk posisi kepala keluarga Song dan harapan mereka. Namun kini, dia terluka parah oleh tongkat Miao Qingfeng. Jika sesuatu terjadi pada Song Jie, apa yang akan dilakukan keluarga Song? Semut adalah semut. Berpikir bahwa seekor semut dapat menggoyang pohon hanyalah khayalan orang bodoh. Miao Qingfeng berkata dengan nada menghina. Tepat pada saat itu, sosok muda lain berdiri di depan Song Qingshan, kali ini seorang putri. Xiao Yan. Song Qingshan menatap Song Yan yang berdiri di depannya, air matanya mengalir tak terkendali. Xiao Yan,
Minggir. Jangan salahkan aku, tolong minggir. Song Qingshan memohon dengan putus asa, dia wanita gila, dia benar-benar akan membunuhmu, pergi dari sini. Menghadapi kematian, mata Song Yan yang merah menyala bertemu dengan mata Miao Qingfeng tanpa sedikit pun rasa takut, dan dia berkata dengan tegas, jika kau ingin membunuh kakekku, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Mendengar pernyataan Song Yan, para pendekar keluarga Song yang awalnya ragu-ragu, saling berpandangan, lalu satu persatu melangkah maju, berdiri menunjukkan solidaritas kepada Song Yan. Jika kau ingin membunuh kepala keluarga, kau harus melewati kami dulu. Jika kau ingin membunuh kepala keluarga, kau harus melewati kami dulu. Tiba-tiba kompleks keluarga Song dipenuhi dengan nyanyian serempak. Tidak ada rasa takut di wajah mereka, yang ada hanya tekad. Bahkan seorang wanita berani tampil menonjol, sebagai seniman bela diri yang disewa dengan biaya besar oleh keluarga Song, bagaimana mereka bisa mengkhianati kesetiaan mereka dan pergi di saat seperti itu. Melihat orang-orang ini, Song Qingshan menangis seperti anak kecil. Dia selalu berpikir bahwa dialah yang telah membawa keluarga Song ke puncak kesuksesan seperti itu. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa keberhasilan keluarga Song tidak hanya berkat usahanya, tetapi juga berkat orang-orang luar yang mendukung keluarga Song dalam suka dan duka. Bagus. Bagus sekali. Miao Qingfeng tertawa marah, apakah kau benar-benar berpikir bahwa jika semut berkerumun, mereka dapat menggigit gajah sampai mati? Di mataku, kalian memang semut, tapi aku dewa. Beraninya kalian semut menantang dewa. Saat kata-katanya terucap, aura dahsyat meledak dalam dirinya. Banyaknya seniman bela diri yang berdiri di depan Song Qingshan mengubah ekspresi mereka secara dramatis, seolah-olah disambar badai, dan terdorong mundur beberapa langkah. Ketika mereka menenangkan diri, darah menetes dari sudut mulut masing-masing orang. Amarah Miao Qingfeng telah menimbulkan luka dalam pada begitu banyak seniman bela diri, sungguh mengerikan. Pergi. Keluar kalian semua. Atas nama kepala keluarga, aku perintahkan kalian untuk pergi sejauh mungkin. Song Qingshan menjadi panik, berteriak sekuat tenaga, keluar. Kalian semua, keluar. Namun, tak seorang pun yang tersisa, mereka semua mengatupkan gigi dan berdiri teguh, siap bertarung sampai mati. Tetapi jika mereka bahkan tak sanggup menahan tekanan yang dilepaskannya, bagaimana mungkin mereka bisa bertarung? Tang Zonghan pun ikut menitikkan air mata, tersedak ketika berkata, keturunan kami dari keluarga Tang telah berbuat salah pada keluarga Song, kami telah berbuat salah pada keluarga Song. Mendengar perkataan Tang Zonghan, tubuh Tang Yuer bergetar hebat. Jika kalian tidak mau bergerak, maka kalian semua bisa mati. Miao Qingfeng meraung, dan tongkat di tangannya terayun ke depan dengan ganas. Bab 294. Mengirimmu dalam perjalanan. Dor, dor, dor. Tongkat Miao Qingfeng terjatuh, dan para seniman bela diri yang berjaga di depan Song Qingshan terpental seperti daun musim gugur yang tersapu oleh hembusan angin. Mereka yang berada paling depan tewas di tempat. Bahkan mereka yang berada di belakangnya menderita pukulan yang menghancurkan, jalur perjuangan mereka hancur total. Tidak. Raungan menyayat hati Song Qingshan yang dipenuhi amarah dan kengganan luar biasa terdengar saat matanya memerah. Tang Zonghan memuntahkan seteguk darah lagi, auranya melemah drastis. Ia tak berani lagi melihat penderitaan keluarga Song, memejamkan mata, menggelengkan kepala, dan berkata, ini salah kami, cucuku dan aku, karena membawa bencana ini pada keluarga Song. Bahkan jika aku mati 100 kali, aku takkan mampu menebusnya. Saudaraku, aku telah berbuat salah padamu, aku telah berbuat salah pada keluarga Song, aku seorang pendosa. Mata Tang Yuer dipenuhi keputusasaan, tiba-tiba merasakan dorongan untuk melarikan diri dari semuanya. Jika bukan karena dia, bagaimana keluarga Song akan menghadapi bencana seperti itu? Miao Qingfeng tiba-tiba menjerit kaget, menatap wanita lemah yang masih berdiri di depan Song Qingshan, tatapannya dipenuhi dengan keheranan. Mulut Song Yan berdarah, tetapi dia masih berdiri di depan Song Qingshan. Yang mengejutkan Miao Qingfeng adalah banyak di antara mereka yang berada di depan Song Qingshan adalah seniman bela diri dengan kultivasi energi gelap, termasuk beberapa di antaranya dari alam puncak energi gelap, yang masih tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Namun, Song Yan, yang hanya memiliki kultivasi alam tahap awal energi gelap, baru saja menderita beberapa cedera ringan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah seniman bela diri lainnya telah melindunginya dengan baik, sehingga mampu menahan sebagian besar kekuatan pukulan itu? Seharusnya tidak demikian. Kalau saja mereka benar-benar bisa menjaga Song Yan, mereka tidak akan terbunuh oleh tongkat atau berakhir dengan jalur bela diri mereka hancur total. Xiao Yan. Song Qingshan akhirnya memperhatikan Song Yan, yang masih berdiri di depannya, dan wajahnya penuh keterkejutan. Tuan Miao, tolong berikan kesempatan hidup kepada keluarga Song. Song Yan menahan keinginan untuk menangis, memohon dengan mata memerah. Meski pihak lain adalah musuh, sekarang, dia hanya bisa memohon belas kasihan. Napas Miao Qingfeng memburu, menatap Song Yan dengan saksama.
Ia berkata, katakan padaku, rahasia apa yang kau simpan? Bagaimana kau bisa menahan seranganku? Song Yan tertegun sejenak, dan baru setelah mendengar kata-kata pihak lain, dia tiba-tiba menyadari. Para seniman bela diri yang berdiri bersamanya telah meninggal atau cacat total, namun dia tampak tidak terluka. Bagaimana mungkin dia, yang hanya memiliki kultivasi alam tahap awal-awal, mampu melakukan hal seperti itu? Saat dia masih asyik dengan pikirannya yang kacau, Miao Qingfeng bergerak di depannya seperti hantu, membuang tongkatnya dan meraih bahu Song Yan dengan kedua tangan. Song Yan tercengang, ketakutan di hatinya hampir mencekiknya. Dia baru saja cukup berani untuk menghadapi pihak lain, tetapi sekarang setelah pihak lain itu ada di depannya, dia menyadari betapa menakutkannya lawan itu. Miao Qingfeng bergantian meremas bahu Song Yan, lalu lengannya, dan kemudian kakinya. Ekspresi gembira di wajahnya tidak salah lagi, seolah-olah dia telah menemukan harta karun yang tak tertandingi, tanpa henti mengutak-atiknya. Semua orang yang hadir tercengang. Apa sebenarnya yang dilakukan wanita gila ini? Itu sebenarnya energizing skill peak untuk tulang dan otot, pantas saja kau bisa menahan pukulanku. Miao Qingfeng bertanya dengan penuh semangat, cepat, katakan padaku, bagaimana kau bisa memiliki tulang dan otot energizing skill peak? Song Yan, yang masih bingung, bertanya, apakah kau mengatakan tulang dan ototku telah mencapai level energizing skill strong? Omong kosong. Kalau tulang dan ototmu belum mencapai level seorang ahli bela diri keterampilan energi, bagaimana mungkin kau masih bisa berdiri? Miao Qingfeng memarahi dengan kasar, lalu berkata dengan penuh semangat, tidak hanya itu, kultivasi masa depanmu juga akan sangat lancar. Seniman bela diri biasa, yang ingin menembus alam puncak energi gelap menuju keterampilan energi, membutuhkan waktu yang tepat, lokasi yang strategis, dan hubungan manusia yang harmonis, kehilangan satu pun tidak akan cukup. Bahkan banyak seniman bela diri yang tidak mampu menembus keterampilan energi seumur hidup mereka. Namun, bagimu, masalah seperti itu tidak ada. Ketika kau berkultivasi hingga batas puncak energi gelap, tanpa hambatan apapun, kau akan mampu menembus keterampilan energi dengan lancar. Pasti ada seorang guru yang telah mengubah urat dan tulang di seluruh tubuhmu, cara seperti itu sungguh menentang langit. Cepat, katakan padaku, siapa sebenarnya guru ini? Asalkan kau memberitahuku, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Setelah mendengar kata-kata Miao Qingfeng, semua orang tercengang. Setelah linglung selama beberapa detik, Song Yan tiba-tiba tersadar kembali. Sebelumnya, ia menderita penyakit aneh, koma selama berhari-hari, dan meskipun telah berkonsultasi dengan banyak dokter ternama, tak satu pun yang terbukti ampuh. Akhirnya, Qin Chuanlah yang turun tangan dan menyembuhkannya. Selain itu, dia tidak pernah berhubungan dengan guru lainnya. Mungkinkah Qin Chuan adalah orang yang telah melatih tubuhnya hingga ke level keterampilan energi? Ya, pasti dia. Memikirkan hal ini, kehangatan memenuhi hati Song Yan, dan matanya langsung memerah. Jika dia bisa memikirkan hal ini, Song Qingshan pun bisa. Tang Zhonghan juga bisa. Perubahan ekspresi mereka semua tertangkap oleh mata Miao Qingfeng. Miao Qingfeng menjadi semakin gelisah, menatap tajam ke arah Song Yan, cepat katakan padaku, siapa dia? Song Yan tidak langsung menjawab, tetapi mengamati seluruh pemandangan dengan tatapannya. Dia menatap para seniman bela diri tak berdosa yang telah gugur saat melindungi Song Qingshan, pada para seniman bela diri yang terluka parah, dan pada Song Qingshan yang terluka parah terbaring di tanah. Tatapan matanya perlahan berubah dingin, saat dia menatap Miao Qingfeng, tatapannya dipenuhi kebencian. Song Yan berkata dengan sikap acuh tak acuh yang mengerikan, kalau begitu bunuh aku. Miao Qingfeng berteriak dengan marah, bahkan saat meninggal, kau tidak mau memberitahuku siapa guru itu. Seorang guru yang mampu mengubah urat dan tulang seorang seniman bela diri tentu memiliki kekuatan supranatural yang hebat. Jika orang tersebut mampu mengubah urat dan tulangku, sampai sejauh mana jalan bela diriku dapat dicapai. Namun sekarang, Song Yan meminta kematian. Dengan tatapan penuh kebencian, Song Yan berkata, jika aku menceritakan semua yang ingin kau ketahui, bagaimana aku bisa menghadapi para pahlawan yang gugur demi keluarga Song? Jika aku katakan padamu, bagaimana aku bisa menghadapi para pahlawan yang jalur bela dirinya telah kau nonaktifkan? Dengan kekuatanmu sendiri, kau hampir menghancurkan seluruh keluarga Song, mengapa aku punya alasan untuk membantumu? Bunuh aku, dan aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun. Pada saat ini, Song Yan dipenuhi emosi, ucapannya penuh semangat dan inspiratif, wajahnya tanpa rasa takut akan kematian, hanya kebencian yang mendalam di matanya. Di luar alasan yang baru saja diucapkannya, ada alasan lain yang paling krusial, menurut spekulasi Song Qingshan dan Tang Zhonghan, Qin Chuan, akibat meletusnya racun dewa dalam tubuhnya, berada dalam bahaya besar dan bahkan telah pergi ke Yandu untuk mencari harta karun surga dan bumi. Jika dia memberitahu Miao Qingfeng tentang Qin Chuan, nasibnya kemungkinan akan sangat suram. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Miao Qingfeng melotot marah, menatap Song Yan dengan tatapan mematikan,
bahkan jika kau tak bicara, setelah membunuhmu, aku masih bisa mengetahuinya. Song Yan tidak mengatakan apa-apa lagi, wajahnya masih dipenuhi kebencian. Dua sorotan niat membunuh yang kuat terpancar dari mata Miao Qingfeng saat dia menggertakkan giginya. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi dulu. Bab 295. Diprovokasi. Tepat saat Miao Qingfeng menggunakan kekuatan militer untuk menekan keluarga Song, sebuah pesawat dari Yandu dengan cepat terbang menuju kota Jiangcheng. Di kelas 1, Qin Chuan telah menutup matanya untuk mengisi ulang tenaga sejak menaiki pesawat. Awalnya, Ye Qingwan seharusnya menemaninya kembali ke kota Jiangcheng, tetapi sebelum mereka mencapai bandara, dia menerima telepon dari Ye Tiancheng yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang perlu dia ajarkan padanya, jadi akhirnya, Qin Chuan naik pesawat sendirian. Saat Qin Chuan beristirahat dengan mata tertutup, wanita yang duduk di sampingnya memiringkan kepalanya dan menatapnya. Wanita itu berpakaian ketat, tidak hanya mengenakan masker tetapi juga kacamata hitam besar menutupi matanya. Hai! Wanita itu tiba-tiba menepuk lengan Qin Chuan. Baru pada saat itulah Qin Chuan membuka matanya, menatap wanita di sampingnya dengan bingung. Wanita itu berbisik, kau sudah lama mengenaliku, kan? Mau foto bareng, atau minta tanda tangan? Bilang saja, aku akan memuaskanmu. Qin Chuan mengerutkan kening. Apakah wanita ini sakit? Setelah diperiksa lebih dekat, dia memang sakit, dan itu adalah penyakit kelamin, tetapi masih stadium awal. Jika dia pergi ke rumah sakit tepat waktu, penyakitnya bisa diobati. Dengan keterampilan medis Qin Chuan, dia hanya perlu melihat untuk mengetahui bahwa kehidupan pribadi wanita ini sangat kacau, kalau tidak dia tidak akan tertular penyakit seperti itu. Jangan berpura-pura. Aku tahu kau sudah mengenaliku sebagai Su Fengjiao. Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Menggunakan cara-cara curam untuk naik pesawat dan, kebetulan, bertemu saya, lalu berpura-pura tidak mengenal saya jelas-jelas main keras untuk menarik perhatian saya. Melihat Qin Chuan tidak berbicara, wanita itu melanjutkan, karena kamu cukup tampan, aku akan memaafkanmu kali ini. Mau foto, tanda tangan, atau apapun. Saat berbicara, Su Fengjiao tiba-tiba meraih tangan Qin Chuan dan mencondongkan tubuh ke telinganya, berbicara dengan nada pelan dan napas panas, atau mungkin kontak yang lebih intim, aku juga bisa memuaskanmu dengan itu. Kalau kejadian ini sampai diketahui khalayak ramai, pasti banyak yang tercengang. Yang tidak diketahui Qin Chuan adalah bahwa wanita ini adalah selebriti wanita yang sedang tren di industri hiburan Shenzhou, Su Fengjiao. Sejak dia menaiki pesawat, Su Fengjiao memperhatikan Qin Chuan dan langsung merasakan ketertarikan. Untuk seorang pria dengan daya tarik tinggi dan sosok bagus seperti Qin Chuan, Su Fengjiao 100% puas. Setelah sekian tahun berkecimpung di dunia hiburan, puluhan talenta muda telah jatuh di bawah pengaruhnya. Namun tak seorang pun dapat dibandingkan dengan lelaki di hadapannya. Taktik seperti itu terbukti ampuh bagi Su Fengjiao. Selama dia mengambil inisiatif, tak ada pria yang tak bisa dia dapatkan. Qin Chuan mengerutkan kening, menarik tangannya kembali dengan ekspresi jijik, kamu sakit. Su Fengjiao tertegun sejenak sebelum tersadar kembali, geram dengan hinaan itu, kaulah yang sakit. Seluruh keluargamu sakit. Sebagai kesayangan bangsa di puncak popularitasnya, kapan dia pernah dihina seperti ini? Melihat dirinya diabaikan lagi, Qin Chuan lebih senang ditinggal sendirian dan tentu saja tidak akan mengambil inisiatif untuk mengobati penyakitnya. Maka ia pun menutup matanya kembali. Bagi orang luar, ia tampak seperti sedang tidur, tetapi sesungguhnya, ia sedang mengolah kitab suci sejati yang maha misterius. Perjalanan ke Yandu ini, selain bertemu Liu Kuangren, tidak membuahkan hasil pertemuan dengan seniman bela diri tangguh manapun, tetapi malah membuatnya merasa semakin terdesak waktu. Menurut Murongfu, 5 tahun lalu, sebuah kekuatan bernama Istana Ilahi Kunlun tiba-tiba muncul di dunia bela diri kuno, setelah itu seluruh dunia bela diri kuno menjadi sunyi. Tim elit yang dibentuk oleh 9 gerbang Yandu untuk menyelidiki dunia bela diri kuno juga lenyap tanpa jejak. Qin Chuan menduga bahwa Istana Ilahi Kunlun adalah kekuatan di balik penjara Ilahi Kunlun, dan ia sangat ingin kembali ke kondisi puncaknya. Barulah setelah itu ia akan memiliki kekuatan untuk bertarung ketika ditemukan oleh para prajurit penjara Ilahi Kunlun. Melihat Qin Chuan menutup matanya untuk beristirahat lagi, kilatan dingin melintas di mata Su Fengjiao saat dia akhirnya memastikan bahwa Qin Chuan benar-benar tidak mengenalinya. Dia benar-benar marah karena mengetahui masih ada anak muda yang tidak mengenalnya. Dengan penampilannya, pria mana yang bisa menolaknya? Mungkinkah karena dia mengenakan topeng dan kacamata hitam sehingga dia tidak mengenalinya? Ya, harus begitu. Dengan pemikiran ini, Su Fengjiao dengan hati-hati melihat sekeliling. Untungnya, kabin kelas 1 itu berkapasitas 8 orang, dan tidak penuh. Selain dirinya dan asistennya, hanya Qin Chuan yang tersisa. Baru setelah itu ia melepas masker dan kacamata hitamnya. Hai! Su Fengjiao menepuk lengan Qin Chuan lagi dan, melihatnya membuka mata,
dengan percaya diri mengulurkan tangan kepada Qin Chuan. Hai, tampan, aku Su Fengjiao. Mari kita berkenalan. Sebagai seorang pria sempurna seperti Qin Chuan, Su Fengjiao benar-benar tidak tega membiarkannya pergi begitu saja. Namun, yang membuatnya kecewa, Qin Chuan tampak tidak terkejut ketika membuka matanya. Ia masih mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku tidak tertarik padamu, berhenti menggangguku. Kamu. Su Fengjiao sangat marah hingga hampir menangis, dia benar-benar memperlakukannya seperti ini. Pada akhirnya, dia meninggalkannya dengan kata-kata kasar, bajingan, tunggu saja dan lihat. Setelah itu, Su Fengjiao tidak memperhatikan Qin Chuan lagi. 2 jam kemudian, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional Kota Jiangcheng. Saat ini, pintu keluar terminal bandara sudah dipenuhi orang. Beberapa spanduk dibentangkan di tengah kerumunan, semuanya terkait dengan Su Fengjiao. Tiba-tiba terdengar suara gembira, dia di sini, Jiao di sini. Setelah teriakan itu, suasana di tempat kejadian langsung menjadi riuh. Jiao, kami mencintaimu. Su Fengjiao. Jiao, selamat datang di Jiangcheng. Kalau saja tidak ada petugas keamanan yang menahan mereka, para penggemar yang gila ini mungkin akan langsung menyerbu ke depan. Saat itulah Qin Chuan menyadari bahwa wanita yang telah melecehkannya sebelumnya sebenarnya adalah seorang selebriti yang sangat populer, tidak heran dia begitu berhak. Dia baru saja hendak melewati jalur hijau kelas 1 ketika dia dihentikan oleh seorang wanita berjas. Apa kau punya mata? Tidak lihat kau menghalangi jalan Jiao kita? Minggir cepat. Wanita yang berbicara adalah seseorang yang dikenali Qin Chuan, dia bersama Su Fengjiao di kelas 1 dan kemungkinan besar adalah asistennya. Di pintu keluar, ada banyak penggemar fanatik Su Fengjiao. Ketika asisten itu berbicara, para penggemar di barisan depan menatap Qin Chuan dengan marah dan mulai berteriak padanya. Apa kau benar-benar buta? Beraninya kau menghalangi jalan Jiao? Apa yang membuatmu layak menggunakan jalur hijau yang sama dengan Jiao? Enyahlah. Melihatmu berpakaian rapi, kau pasti selebritas internet yang mencoba mengeruk popularitas Jiao-ku, ya. Bajingan, kau pikir kau pantas mengeruk popularitasnya? Pergi sejauh mungkin. Bajingan, enyahlah. Dengan penggemar utama yang memarahi Qin Chuan, semua penggemar mulai berteriak padanya secara serempak. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk mulai merekam Qin Chuan, sambil berkata, aku akan membeberkan penodaan bajingan ini terhadap Jiao kita agar semua orang bisa melihat, sehingga semua orang bisa mengutuk bajingan ini. Baiklah, aku juga akan membagikan keburukannya secara online, dan aku akan mencari tahu alamat dan tempat kerjanya agar dia seperti tikus yang menyeberang jalan, dijauhi semua orang. Menatap kamera yang tak terhitung jumlahnya yang diarahkan padanya, ekspresi Qin Chuan berubah sangat dingin. Bab 296. Rasa sakit yang tidak manusiawi. Su Fengjiao memandang para penggemar yang marah itu dengan gembira, karena kesombongan dalam hatinya sangat terpuaskan. Saat dia menatap Qin Chuan, matanya dipenuhi kemenangan. Mengabaikanku sesukamu, untuk menyebutku sakit. Sekarang, apakah Anda menyesalinya? Dia sangat puas dengan reaksi penggemarnya, sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah memprovokasi entitas dengan kaliber yang sama sekali berbeda. Sambil melangkah maju, Su Fengjiao memunggungi para penggemarnya, sudut mulutnya melengkung mengejek saat ia berbisik kepada Qin Chuan, berjanjilah untuk menghabiskan 1 malam bersamaku, dan aku akan memberitahu semua orang bahwa itu hanya kesalahpahaman, agar kau bisa lolos. Bagaimana? Semakin dia tidak bisa memilikinya, semakin dia menginginkannya, dan mentalitas yang bengkok ini membuatnya bertekad untuk memiliki Qin Chuan. Qin Chuan menegur tanpa sopan santun dan kemudian melangkah ke saluran hijau. Wajah Su Fengjiao dipenuhi rasa malu dan marah, matanya menatap tajam ke arah sosok Qin Chuan yang menjauh, tatapannya dipenuhi dengan niat dingin. Selama bertahun-tahun, dia juga bertemu dengan beberapa pria muda rupawan yang menolaknya, tetapi mereka semua akhirnya menyerah karena ancaman yang dia ajukan menggunakan koneksinya. Tetapi dia belum pernah bertemu seseorang yang tidak kenal kompromi seperti Qin Chuan sebelumnya. Sialan kau, beraninya kau menyuruh Jiao pergi. Kalau kau punya nyali, berhenti saja di situ. Aku akan menghadapimu. Saudara-saudara, mari kita rekam bajingan ini dan sebarkan di semua platform media sosial utama, biarkan basis penggemar Jiao yang besar melakukan perundungan siber padanya. Baiklah, ayo kita rekam dia dan biarkan para penggemarnya melakukan cyberbullying padanya. Qin Chuan tidak menghiraukan para penggemar yang otaknya sudah mati ini, dengan kuat menahan amarah di hatinya, dan segera melewati jalur hijau untuk pergi. Jiao di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas perlindungan kalian, dan aku minta maaf karena kalian harus menderita bersamaku. Su Fengjiao merasakan sudah saatnya, beranjak ke depan, sambil meneteskan beberapa air mata untuk berterima kasih kepada penggemarnya. Lalu, dengan mata memerah, dia melanjutkan,
tidak semua orang berbudaya seperti penggemarku. Jangan sebarkan apa yang terjadi di dunia maya, saya tidak ingin menghabiskan sumber daya publik hanya untuk masalah sepele seperti ini. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dalam 90 derajat, terima kasih, semuanya. Yang tidak dilihat seorang pun adalah senyum tanda rencana sukses tersungging di wajahnya saat dia menundukkan kepalanya. Dia tahu lebih dari siapapun betapa bodohnya para penggemar yang otaknya sudah mati ini, semakin dia melarang mereka mengunggah video rekaman terbarunya itu secara daring, semakin mereka akan melakukannya untuk mencari keadilan baginya. Itu adalah tempat tren teratas yang gratis dan dia sangat gembira. Hanya Jiao kita yang baik hati. Bahkan setelah dibully sampai sejauh ini, dia masih khawatir kita akan melakukan cyberbullying pada bajingan itu. Jiao tidak hanya cantik, tapi hatinya juga baik. Aku hanya akan mencintai Jiao seumur hidup ini. Saya akan mengunggah videonya sekarang juga. Saya ingin semua orang tahu bahwa Jiao saya adalah yang paling baik hati. Di tengah sorak-sorai para penggemar yang otaknya sudah mati, Su Fengjiao meninggalkan bandara. Setelah melangkah ke dalam mobil pengasuh, senyum Su Fengjiao memudar, dan dengan ekspresi galak, ia berkata, bajingan, beraninya kau menyuruhku pergi di depan umum. Aku marah sekarang, dan konsekuensinya akan berat. Setelah mengatakan itu, dia menelepon dengan nada genit, sayang, aku baru saja tiba di kota Jiangcheng dan diganggu oleh seorang sampah. Kamu harus membelaku. Apa? Berani-beraninya ada yang menindasmu di wilayahku, terdengar teriakan marah dari ujung telepon, diikuti komentar mesum, asal kamu jaga aku baik-baik malam ini, apapun boleh, hahaha. Sementara itu, Qin Chuan sudah tiba di ruang tunggu taksi. Kali ini, sebelum meninggalkan kota Jiangcheng, keluarga Song menghadapi bencana besar. Jalan bela diri Song Qingshan benar-benar sia-sia karena ia meminum pil Yuan peledak, dan Tang Zhonghan juga turun ke alam energi gelap tahap awal karena menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan tingkat bela dirinya secara paksa. Qin Chuan berpikir dalam hati, dengan kekuatanku saat ini, sungguh tidak ada cara bagiku untuk menyembuhkan mereka. Namun, perjalanan ke Yandu ini telah menganugerahiku pohon suci Dewa Langit Siti Garba, yang mampu menekan racun ilahi Kunlun di dalam tubuhku. Dengan demikian, kultivasiku seharusnya bisa pulih pesat, dan kemudian aku akan memiliki kepercayaan diri untuk merawat Song Qingshan dan Tang Zhonghan. Saat ia sedang merenung, sebuah taksi berhenti di depannya, menyadarkannya dari lamunannya. Setelah masuk ke dalam mobil, ia berkata, untuk keluarga Song. Sementara itu, saat ia bergegas menuju keluarga Song, tempat itu bagaikan api penyucian manusia. Di tanah lapang yang luas itu, udara dipenuhi bau darah. Di halaman utama keluarga Song, beberapa tubuh dingin tergeletak di tanah, dengan puluhan seniman bela diri yang energinya terkuras dan jalur bela dirinya hancur di dekatnya. Di antara mereka ada Song Qingshan dan Tang Zhonghan, juga Song Jie, yang kultivasinya baru saja menembus puncak energi gelap, tetapi sekarang dia berlumuran darah, belum lagi jalur bela dirinya yang hancur, bahkan apakah dia bisa bertahan hidup pun tidak diketahui. Nenek sudah membunuh cukup banyak orang, kumohon jangan membunuh lagi, pinta Tang Yuer sambil berlutut di kaki Miao Qingfeng, wajahnya penuh permohonan. Gadis baik hati itu berharap dia bisa mati saja, jika dia tidak membawa Miao Qingfeng ke keluarga Song, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi. Minggir, teriak Miao Qingfeng dengan keras sambil mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi ke udara. Meskipun demikian, Tang Yuer berlutut menantang di depan Miao Qingfeng, menolak bergerak sedikit pun karena di belakangnya ada Song Yan. Jika dia minggir, Miao Qingfeng akan membunuh Song Yan. Nenek, aku mohon padamu. Mata merah Tang Yuer menatap tajam ke arah Miao Qingfeng, tatapannya teguh tak tergoyahkan. Ini pertama kalinya ia berani menatap langsung ke mata Miao Qingfeng. Dulu, hanya kernyittan di dahi Miao Qingfeng saja sudah cukup membuatnya merinding. Song Yan menatap Tang Yuer yang menghalanginya, lalu berkata dengan tenang, silakan minggir. Sekarang, dia benar-benar mencari kematian. Tang Yuer, seolah tidak mendengar kata-kata Song Yan, menatap tegas ke arah Miao Qingfeng, matanya tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda mundur. Sudah kubilang, minggir. Miao Qingfeng mengalami ketidakpatuhan dari Tang Yuer untuk pertama kalinya, dan dia menjadi sangat marah, tatapannya sangat dingin. Nenek, aku bertanya padamu. Kali ini, sebelum Tang Yuer sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah rasa sakit yang menusuk-menusuk menyerangnya seketika, membuatnya mengeluarkan erangan kesakitan yang melengking, lalu dia berguling-guling di tanah karena kesakitan. Nenek, tolong berhenti, Nenek, tolong jangan bunuh dia, tolong, Pemandangan itu membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi pada Tang Yuer? Tang Zhonghan yang sudah diambang kematian, bergidik hebat mendengar teriakan Tang Yuer dan berseru lantang, Yuer, apa yang terjadi padamu? Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berdiri, tetapi melihat cucunya kesakitan membuat hatinya ngilu, dan dia memaksakan tubuhnya merangkak ke arah Tang Yuer. Nenek, kumohon, tolong ampuni dia,
Pada saat ini, Tang Yuer tengah menanggung siksaan tak manusiawi saat seekor cacing gu menggerogoti tubuhnya dengan ganas. Namun dia terus menahan rasa sakit yang menyiksa, berteriak sambil memohon Miao Qingfeng untuk mengampuni Song Yan. Mata Miao Qingfeng dipenuhi dengan keganasan saat dia berkata dengan geram, "Aku tidak pernah menyadari sebelumnya betapa kerasnya mulutmu. Aku ingin tahu apakah kau masih bisa begitu menantang ketika cacing gu telah memakan semua organ dalammu," katanya. Bab 297. Keluarga Song yang berlumuran darah. Seluruh kediaman keluarga Song dipenuhi dengan ratapan tajam Tang Yuer, membuat semua orang merinding. Mendengar kata-kata "Guom" dari mulut Miao Qingfeng, wajah Tang Zhonghan berubah drastis. Selama bertahun-tahun, dia mencari obat untuk Tang Yuer, dan kebetulan mengetahui metode yang dapat membuatnya tetap sadar. Metode ini mengharuskan seorang Gu Master menggunakan seni Gu khusus untuk sementara menempatkan cacing Gu pengikat hidupnya di dalam tubuh korban, yang memungkinkan cacing Gu tersebut melahap seluruh esensi dan darah korban. Kemudian, Gu Master akan mengambil cacing Gu pengikat hidup tersebut, sehingga mendapatkan segalanya dari korban. Dan bagi mereka yang esensi dan darahnya telah dilahap, hanya ada satu hasil, kematian. Tang Zhonghan menjerit kesakitan, menemukan kekuatan yang tak diketahui untuk berdiri sementara air mata darah mengalir di wajahnya. Melihat cucunya menggeliat kesakitan di tanah, hatinya hampir hancur. "Miao Li Feng." Tang Zhonghan berkata dengan nada marah, "Yuer adalah satu-satunya kerabat yang kujaga dengan nyawaku. Bagaimana kau bisa melakukan ini padanya?" Miao Qingfeng mengangkat sebelah alisnya, menatap dingin ke arah Tang Zhonghan, "Kalau bukan karena aku, apa dia akan sadar kembali?" "Kamu omong kosong." Tang Zhonghan meraung, "Kau menggunakan sihir untuk memasukkan cacing Gu pengikat hidupmu ke dalam tubuh Yuer. Begitu cacing Gu pengikat hidupmu telah menyedot segalanya darinya, Yuer akan mati." Kata-kata itu mengejutkan semua orang yang hadir. Kelopak mata Miao Qingfeng bergetar. Ini adalah rahasia terbesarnya, bagaimana Tang Zhonghan tahu. Sebagai seorang Master Gu, hidupnya terikat pada cacing Gu yang terikat jiwa. Jika cacing Gu itu mati, hidupnya juga akan hilang. Sekarang cacing Gu pengikat jiwa miliknya tinggal sementara di dalam tubuh Tang Yuer. Jika Tang Yuer mati, cacing Gu tersebut juga akan ikut musnah. Tanpa cacing Gu Livebound-nya, Miao Qingfeng tentu saja akan mati juga. Oleh karena itu, sejak Tang Yuer mulai mengikutinya, Miao Qingfeng terus memegang erat tangannya. Meskipun dia menyiksa Tang Yuer dengan racun Gu, dia tidak hanya akan mencegahnya dari kematian tetapi juga akan melindunginya sampai cacing Gu pengikat jiwa miliknya telah melahap habis saripati dan darah Tang Yuer. Sekarang setelah Tang Zhonghan mengungkapkan rahasia ini, jika seseorang dengan niat jahat berusaha membunuh Tang Yuer, kehancurannya sendiri sudah pasti. "Omong kosong." Miao Qingfeng berteriak marah, matanya dipenuhi niat membunuh saat menatap Tang Zhonghan, "Aku mengampuni nyawamu demi Tang Yuer. Karena kau tidak menghargainya, aku akan membunuhmu sekarang." "Nenek, tolong jangan, ah." Sambil menjerit menyayat hati, Tang Yuer memohon pada Miao Qingfeng. Di mata Tang Zhonghan tidak ada rasa takut, hanya kebencian dan penyesalan. Dia menyesal membiarkan Miao Qingfeng membawa Tang Yuer pergi. Bahkan jika dia menolak saat itu, Miao Qingfeng tetap akan membawa Tang Yuer. "Saudaraku, aku telah berbuat salah padamu, aku telah berbuat salah pada keluarga Song. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan menjadi lembu atau kuda untuk membalas kebaikanmu." Tang Zhonghan tiba-tiba berteriak ke arah Song Qingshan. Setelah berbicara, dia melirik keluarga Song, akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tang Yuer yang menderita kesakitan, tidak mampu menahan air mata yang mengalir. "Yuer, kakek telah berbuat salah padamu. Jika aku tahu kau akan menderita sebanyak ini, aku akan melawan orang terkutuk ini sampai mati, bahkan dengan mengorbankan nyawaku sendiri." Tang Zhonghan mengucapkan kata-kata ini sambil menggertakkan giginya. Dia menatap Tang Yuer sekali lagi dengan enggan, lalu tiba-tiba mengalihkan tatapan dendamnya ke arah Miao Qingfeng dan berteriak, "Kau wanita terkutuk, aku akan bertarung sampai mati." Bersamaan dengan aumannya, seluruh saripati dan darah dalam tubuhnya terbakar, dan aura yang kuat meledak darinya. Tubuhnya membengkak dalam sekejap. Song Qingshan, melihat ini, menjadi cemas dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, tetapi lukanya terlalu parah. Ia bahkan tidak bisa bangun, apalagi menerjang. Matanya merah saat dia melihat Tang Zhonghan menyerang Miao Qingfeng. "Penatua Tang!" Para seniman bela diri dari keluarga Song berteriak, mata mereka juga memerah. Miao Qingfeng mendengus pelan lalu mengayunkan tongkatnya dengan ganas. Tongkat itu dengan brutal menghantam dada Tang Zhonghan, dan dengan suara dentuman pelan, tubuhnya terlempar. Terdengar suara keras lain saat Tang Zhonghan menabrak batu besar alami di sampingnya dan jatuh dengan keras ke batu itu. Dia tergeletak tak bergerak, darahnya mengotori batu besar itu hingga menjadi merah. Tang Yuer mengeluarkan ratapan yang menyayat hati. Warga keluarga Song meledak dalam kemarahan. Akan tetapi, mereka tidak dapat lagi menerima respon dari Tang Zhonghan,
karena saat ia dipukul oleh tongkat Miao Qingfeng, nyawanya pun hilang sama sekali. Dia kini terbaring diam di tanah, tak bergerak, matanya terbuka lebar, mati tanpa penutup. Wajah Miao Qingfeng tampak acuh tak acuh, seperti dia dengan santai menginjak semut di bawah kakinya, wajahnya yang dingin tanpa emosi apapun. Tatapannya kembali ke Song Yan, kehadirannya menuntut saat dia berkata, "Sekarang, giliranmu." Song Yan menggigit bibir merahnya dengan keras, matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Miao Qingfeng. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa begitu banyak anggota keluarga Song telah meninggal, dia juga tidak dapat menerima kematian kakek Tangnya. "Dasar hina, aku akan melawanmu." Tiba-tiba, salah satu anggota keluarga Song yang kuat meraung dan menyerang Miao Qingfeng. Dengan ayunan tongkatnya yang asal, terdengar bunyi dentuman keras dan tulang-tulang hancur, dan darah anggota keluarga Song muncrat ke udara. Emosi Song Yan runtuh saat dia berteriak, "Berhenti membunuh, tolong berhenti membunuh." Mereka adalah orang-orang tua yang telah menyaksikan dia tumbuh dewasa, yang telah dia anggap sebagai keluarga. Melihat satu persatu anggota keluarganya meninggal, dia tidak dapat lagi mengendalikan emosinya dan jatuh berlutut sambil meratap. Miao Qingfeng berkata dengan ringan, "Jika kau memberitahuku identitas dan keberadaan ahli itu, aku mungkin bisa menyelamatkan cacing-cacing ini." Song Yan tiba-tiba mendongak, matanya yang berkaca-kaca bertanya, "Apakah kamu serius?" Saat ini, yang ia inginkan hanyalah Miao Qingfeng menghentikan pembunuhan itu. Sedangkan untuk hal lainnya, ia tak ingin memikirkannya. Senyum mengembang di sudut mulut Miao Qingfeng saat ia mendengus, "Mereka cuma cacing. Kalau mereka tidak mencari kematian sendiri, aku takkan repot-repot membunuh mereka." "Baiklah, aku akan beritahu kamu." Air mata Song Yan mengaburkan pandangannya. Ia lebih baik mati sendiri daripada melibatkan Qin Chuan. Tetapi dia benar-benar tidak tahan lagi, dia tidak tahan melihat para paman, lelaki yang lebih tua, dan kakek-kakeknya terbunuh tepat di depan matanya. Tepat saat dia hendak mengungkapkan identitas Qin Chuan, seorang prajurit keluarga Song tiba-tiba berteriak, "Jangan katakan itu." Sebelum Song Yan sempat bereaksi, prajurit ini telah meraung dan menyerbu ke arah Miao Qingfeng. Dengan jentikan tangan santai lainnya, seorang prajurit keluarga Song lainnya menemui ajalnya di bawah tongkat Miao Qingfeng. "Binatang! Celaka! Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu!" Song Qingshan meraung dengan ekspresi ganas, "Ah, aku akan membunuhmu, dasar bajingan! Sialan, sekalipun kau hantu, aku takkan membiarkanmu pergi. Bajingan, kau tidak akan mati dengan baik." Semua anggota keluarga Song yang selamat berteriak marah. Miao Qingfeng mengangkat sebelah alisnya, lalu bergerak cepat untuk berdiri di depan seorang wanita cantik. Patah. Dia mencengkeram leher wanita cantik itu dengan satu tangan, tatapannya yang acuh tak acuh beralih ke Song Yan saat dia berkata, "Kalau aku tidak salah, dia ibumu, bukan? Beritahukan keberadaan ahli itu sekarang, atau dia akan menjadi sasaran berikutnya." Xia Wanrong dicengkeram lehernya, tatapannya memberi isyarat kepada Song Yan dengan tegas untuk tidak berbicara, tampak siap menghadapi kematian. Song Yan benar-benar panik, ibunya juga akan mati di tangan orang rendahan ini. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" Para prajurit keluarga Song lebih memilih mati daripada dia mengungkap Qin Chuan. Sekarang kehidupan ibunya dikendalikan oleh orang rendahan ini, apa yang harus dia lakukan? Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat dia diliputi kepanikan dan tidak yakin harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat. Ketika melihat sosok yang familiar itu, ia tak kuasa menahan emosinya lagi dan berteriak, meratap, "Qin Chuan! Tolong selamatkan ibuku." Bab 298. Hidup dan mati bersama. Qin Chuan. Saat melihat Qin Chuan, Song Qingshan, yang telah hidup selama 70 tahun, menangis seperti anak kecil. Orang-orang dari keluarga Song juga tergerak secara emosional. Mereka semua tahu bahwa Qin Chuan lah yang telah memungkinkan Song Qingshan yang lumpuh untuk berdiri lagi dan memungkinkannya berhasil menerobos ke keterampilan energi. Bukan hanya Song Qingshan, anggota keluarga Song juga telah melihat peningkatan dalam ranah jalur bela diri mereka karena mereka telah mengonsumsi ramuan yang diberikan oleh Qin Chuan. Di mata anggota keluarga Song, kebaikan Qin Chuan seberat gunung. Justru karena itulah ketika Miao Qingfeng menuntut untuk mengetahui siapa yang telah meningkatkan kekuatan urat dan tulang Song Yan ke level keterampilan energi, anggota keluarga Song telah membantu Song Yan merahasiakannya bersama-sama. Qin Chuan tidak berkata apa-apa, wajahnya semakin gelap, dan saat dia melihat sekelilingnya, tanah dipenuhi dengan mayat-mayat prajurit keluarga Song. Bahkan Tang Zhonghan pun meninggal. Song Qingshan, yang kemampuan bela dirinya sudah hancur, juga terluka parah. Jika Qin Chuan tidak tiba tepat waktu, hari ini dia mungkin juga akan tewas di sini. Kultivasi Song Jie baru saja menembus puncak energi gelap, tetapi kini dia tidak memiliki sedikit pun energi kultivasi tersisa, jelas dantiannya telah hancur.
Bahkan Song Yan telah mengalami cedera serius, dan pada saat ini, dia juga kesulitan untuk bertahan, memaksa dirinya untuk tidak jatuh. Saat semua orang menatap Qin Chuan sambil menangis, dia tiba-tiba melihat ke arah Miao Qingfeng dan berkata dengan acuh tak acuh, lepaskan dia. Wajahnya tidak menampakkan kesedihan maupun kegembiraan, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang terasa amat menyesakkan bagi orang-orang di sekitarnya. Hanya 3 kata, tetapi membuat Miao Qingfeng, yang memegang leher Xiao Wanrong dengan satu tangan, merasakan tekanan yang hampir tidak terasa. Tekanan ini bahkan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Miao Qingfeng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menatap dingin ke arah Qin Chuan sambil bertanya, dan siapakah kamu? Mendengar pertanyaan balasan Miao Qingfeng, Song Yan tiba-tiba teringat bahwa orang yang Miao Qingfeng desak untuk ditemuinya tidak lain adalah Qin Chuan. Dia telah mengetahui dari mulut Song Qingshan bahwa ketika Qin Chuan menyelamatkannya 3 hari yang lalu, dia melakukannya dengan paksa menggunakan teknik rahasia, yang mengakibatkan timbulnya racun parah di tubuhnya, membuatnya harus pergi ke Yandu untuk mencari harta karun alam yang langka. Menurut kata-kata Song Qingshan, Qin Chuan sekarang berada dalam kondisi yang mengerikan, dan alam jalur bela diri miliknya mungkin telah hancur. Memikirkan hal ini, wajah Song Yan dipenuhi dengan rasa sakit dan perjuangan. Dia ingin menyuruh Qin Chuan melarikan diri demi hidupnya, tetapi begitu Qin Chuan pergi, apa yang akan terjadi pada ibunya sendiri? Selain itu, bisakah Qin Chuan melarikan diri? Miao Qingfeng terlalu kuat, tidak ada satupun anggota keluarga Song yang mampu menahan satu serangan pun darinya. Leher Xiao Wanrong dicengkeram erat oleh Miao Qingfeng, dan karena tidak dapat bernapas, sesak napas yang berkepanjangan menyebabkan matanya berputar ke belakang. Raut wajah Song Yan berubah drastis saat dia berteriak kesakitan. Ekspresi Qin Chuan berubah semakin gelap saat dia berbicara lagi, sudah kubilang lepaskan dia. Sembari berbicara, dia melangkah ke arah Miao Qingfeng. Baru pada saat inilah Miao Qingfeng akhirnya memastikan bahwa aura penindasan yang terpancar dari Qin Chuan benar-benar membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dan saat Qin Chuan mendekat, perasaan tidak nyaman ini bertambah kuat. Ekspresinya menjadi sangat jelek, dan meskipun dia masih tidak mengerti identitas Qin Chuan, dia yakin bahwa dia tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tetaplah di tempatmu. Miao Qingfeng tiba-tiba berteriak keras. Bahkan dia tidak menyadari bahwa saat sedang memarahi Qin Chuan, tangannya yang mencengkeram leher Xiao Wanrong dengan erat telah sedikit mengendur. Xiao Wanrong tiba-tiba bisa bernapas lagi, dan meskipun masih sangat sulit, setidaknya dia merasakan harapan untuk tetap hidup. Dia terengah-engah seakan-akan hidupnya bergantung padanya, kulitnya tampak pulih. Melihat Qin Chuan masih mendekat, Miao Qingfeng berteriak panik, minggir. Kalau kau berani maju selangkah lagi, aku akan membunuh wanita ini. Dan dengan satu kalimat itu, Qin Chuan tiba-tiba berhenti bergerak, tatapannya sedingin es saat dia menatap Miao Qingfeng, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia telah bersumpah untuk melindungi keluarga Song selama 100 tahun, namun hanya dalam rentang waktu 3 hari sejak dia meninggalkan kota Jiangcheng, keluarga Song telah menderita banyak korban, hampir musnah. Dan dalang dibalik semua kekacauan ini adalah wanita buruk rupa dan jahat yang ada di depannya. Miao Qingfeng berteriak, apakah kamu yang meningkatkan fisik gadis keluarga Song itu ke tingkat keterampilan energi? Siapapun yang mampu memberikan tekanan seperti itu padanya dan membuat seluruh keluarga Song menjadi gejolak emosi saat melihat mereka pastilah luar biasa. Dia sudah menduga bahwa Qin Chuan lah yang telah memperbaiki fisik Song Yan. Tetapi sekarang, dia perlu mendengarnya langsung dari mulut Qin Chuan. Qin Chuan menjawab dengan dingin, itu aku. Memang, itu kamu. Mata Miao Qingfeng berbinar gembira dan dia bertanya dengan penuh semangat, karena kamu bisa melakukan itu, bisakah kamu juga meningkatkan kekuatan fisikku? Qin Chuan mencibir, ekspresinya gelap saat dia menatapnya dan berkata, lepaskan dia sekarang, dan aku akan melepaskanmu dengan mudah. Apa katamu? Mata Miao Qingfeng melebar, tiba-tiba bertanya apakah dia mendengarnya dengan benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin Qin Chuan berani berbicara kepadanya seperti itu? Pada saat itu, Xiao Wanrong, yang baru saja mendapatkan kembali sedikit kekuatannya, tiba-tiba melepaskan diri dari genggaman Miao Qingfeng dengan sekuat tenaga. Qin Chuan, larilah. Begitu dia berhasil melepaskan diri, Xiao Wanrong keluar dengan seluruh kekuatannya dan berteriak. Pada saat dia berteriak, dia segera berbalik untuk memeluk Miao Qingfeng dan berteriak lagi, lupakan keluarga Song, lari saja. Adegan ini begitu tiba-tiba, saat Xiao Wanrong berhasil melepaskan diri dari Miao Qingfeng dan memeluknya erat-erat, orang-orang baru mulai menyadari apa yang tengah dilakukannya, ia lebih baik mati daripada menyeret Qin Chuan bersamanya. Qin Chuan, larilah. Song Yan adalah orang pertama yang kembali ke dunia nyata dan menyerang Miao Qingfeng tanpa ragu sedikitpun. Tuan Qin, lari. Tuan Qin, lari. Detik berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan Qin Chuan terjadi, semua anggota keluarga Song yang masih bisa berdiri menyerang Miao Qingfeng tanpa ragu sedikitpun.
Mereka siap menggunakan nyawa mereka sendiri untuk menahan Miao Qingfeng dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat ini, mata Qin Chuan tiba-tiba menjadi basah. Baginya, menyembuhkan Song Qingshan dan Song Yan, serta memberikan ramuan kepada anggota keluarga Song, semuanya merupakan perbuatan yang mudah. Namun sekarang, orang-orang ini, yang mendapatkan manfaat dari pertolongannya yang mudah, siap menukar nyawa mereka demi kesempatannya untuk melarikan diri. Keluarga Song tidak pernah mengecewakanku, bagaimana mungkin aku mengecewakan keluarga Song? Sambil berlinang air mata, Qin Chuan berkata, mulai hari ini, aku berbagi hidup dan mati dengan keluarga Song. Tang Yuer tertegun, bingung mengapa orang-orang ini mati-matian berusaha menyelamatkan Miao Qingfeng demi memberi Qin Chuan sedikit peluang bertahan hidup, matanya sudah berkaca-kaca. Miao Qingfeng menatap semua orang yang menyerbu ke arahnya, tatapannya penuh dengan ketidakpedulian, dan berteriak keras, enyahlah. Xiao Wanrong langsung terpental. Kalian semua akan mati. Dengan tatapan dingin, Miao Qingfeng mengangkat tongkat jalannya dan mengayunkannya dengan marah di depannya. Pada saat itu, aura yang sangat ganas menyapu tempat itu, dan sosok hantu Qin Chuan bergegas ke garis depan dalam sekejap. Qin Chuan mengulurkan tangan dan menangkap tongkat itu di udara. Wajah Miao Qingfeng berubah drastis, sangat menyadari kekuatan yang telah ia kerahkan untuk pukulan itu. Bahkan 10 seniman bela diri di puncak alam keterampilan energi akan mati karena pukulan itu. Namun serangan mematikan tersebut dapat ditangkap dengan mudah oleh Qin Chuan. Saat dia menatap tajam ke arah pupil mata Qin Chuan yang berwarna merah darah dan dipenuhi dengan niat membunuh, tubuhnya bergetar hebat seakan-akan dia telah menghadapi teror hebat dari lubuk jiwanya. Bab 299 Aku akan menemanimu. Qin, Tuan Qin. Para anggota keluarga Song yang baru saja menyerang Miao Qingfeng dengan tekad untuk mati semuanya tercengang saat melihat Qin Chuan melangkah maju untuk melindungi mereka. Ekspresi Song Qingshan membeku, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Bukankah kemampuan bela diri Qin Chuan merosot karena meletusnya racun ilahi Kunlun? Bagaimana dia bisa dengan mudah menghalangi serangan Miao Qingfeng? Mungkinkah Qin Chuan telah mengendalikan racun mematikan di dalam tubuhnya? Tidak hanya itu, ia juga berhasil mempertahankan kultivasinya. Mendengar pemikiran ini, Song Qingshan langsung kegirangan. Setelah sesaat terkejut, para anggota keluarga Song kembali tenang. Tuan Qin tidak membutuhkan perlindungan mereka, bukan? Bagi mereka, Miao Qingfeng yang tampak tak terkalahkan, bukanlah tandingan Tuan Qin. Tang Yuer juga menatap kosong pada adegan ini, mulutnya sedikit menganga, wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam saat dia berkata, jadi, dia benar-benar sekuat itu. Kamu, bagaimana mungkin kamu bisa menangkis seranganku dengan 70% kekuatanku? Miao Qingfeng bertanya dengan ngeri, siapakah kamu sebenarnya? Sekalipun dia menyadari Qin Chuan bukanlah orang biasa dan sudah menduga dia sangat kuat, dia tidak pernah menyangka dia bisa dengan mudah menangkap serangannya. Meskipun dia hanya menggunakan 70% kekuatannya, itu sudah cukup untuk langsung membunuh 10 orang kuat di alam puncak keterampilan energi. Jika Qin Chuan dapat menghalanginya, bukankah itu berarti kekuatannya telah mencapai alam raja? 70% kekuatanmu. Tatapan mata Qin Chuan tiba-tiba berubah dingin saat dia mencengkeram tongkatnya erat-erat dan mengerahkan tenaga. Di mata Miao Qingfeng yang ketakutan, tongkatnya patah menjadi 2 bagian. Miao Qingfeng dengan keras meludahkan darah dari mulutnya, napasnya langsung melemah drastis. Tidak, mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Miao Qingfeng tampaknya tidak menyadari bahwa dia telah memuntahkan darah karena terkejut, memegangi separuh tongkat yang patah seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah tongkat yang terbuat dari kayu ilahi 1000 tahun yang diwariskan oleh guruku. Kayu ilahi 1000 tahun sangat kokoh, bahkan orang terkuat di puncak alam raja pun tak akan mampu mematahkannya dengan kekuatan penuh mereka, bagaimana mungkin kau bisa mematahkannya? Ini tidak mungkin nyata. Katakan padaku, trik apa yang kau gunakan untuk mematahkan tongkat kayu ilahi 1000 tahunku? Mata Miao Qingfeng memerah saat dia menatap Qin Chuan, hampir mendesis melalui gigi terkatup saat dia menuntut jawaban. Orang-orang keluarga Song, mendengar kata-kata Miao Qingfeng, bahkan lebih tercengang. Tuan Qin bahkan bisa mematahkan kayu ilahi 1000 tahun, seberapa kuat dia? Bukankah penyihir tua itu yang mengatakannya? Bahkan orang kuat di puncak alam raja pun tak mampu menghancurkan kayu ilahi 1000 tahun. Kekuatan Tuan Qin pasti telah mencapai alam kaisar yang legendaris. Alam kaisar? Bagaimana mungkin? Apa kau tidak tahu bahwa di dunia jalur bela diri ada aturan bahwa tidak ada kaisar selama 100 tahun? Berapa usia Tuan Qin? Bagaimana mungkin dia bisa mencapai alam kaisar? Bahkan keluarga Song tidak percaya bahwa Qin Chuan adalah seorang kaisar realem yang kuat. Katakan padaku, trik apa yang kau gunakan untuk mematahkan kayu ilahi 1000 tahun? Miao Qingfeng berteriak lagi, lalu, bagaimana kau meningkatkan tubuh seorang seniman bela diri? Katakan padaku, bagaimana kau melakukannya? Jika Anda dapat meningkatkan fisik saya
saya bersedia mewariskan semua pengetahuan saya tentang seni Gu kepada Anda. Miao Qingfeng merasa marah sekaligus gembira, marah karena Qin Chuan benar-benar telah mematahkan tongkat kayu ilahi 1000 tahun miliknya dan gembira karena kemungkinan bisa melakukan terobosan. Setelah mencapai tingkat kultivasinya, maju lebih jauh tanpa pertemuan yang kebetulan mungkin akan sia-sia dalam kehidupan ini. Yang terpenting, ia telah terjebak di tahap tengah alam raja selama puluhan tahun, dan waktunya hampir habis. Tanpa kemajuan lebih lanjut dalam kultivasinya, ia benar-benar menghadapi kematian. Kamu pantas mati. Qin Chuan hanya mengucapkan 3 kata. Bersamaan dengan hilangnya suaranya, tekanan luar biasa, yang cukup kuat untuk mencekik Miao Qingfeng, menguncinya. Baru pada saat inilah Miao Qingfeng tiba-tiba tersadar, menyadari Qin Chuan adalah sekutu keluarga Song, yang datang untuk membunuhnya. Sekalipun dia tidak mau mengakuinya, saat dia merasakan tekanan itu, rasa takut menguasainya. Kamu tidak bisa membunuhku. Miao Qingfeng tiba-tiba mundur puluhan meter ke sisi Tang Yue'er dan berkata dengan lantang, aku tidak berniat menjadi musuhmu. Aku datang ke keluarga Song hari ini hanya untuk menemukan seseorang yang membawa racun mematikan. Orang ini telah mengunjungi Tianshan Grand Canyon 3 malam yang lalu dan diselamatkan oleh muridku. Saat berbicara, dia menyadari bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dan segera menambahkan, saya tahu Anda memiliki latar belakang yang luar biasa, dan saya tidak ingin berkonflik dengan Anda. Asalkan Anda membantu saya membentuk otot dan tulang, membantu kultivasi saya mencapai terobosan, saya bersedia membayar imbalan yang besar. Qin Chuan hampir menggertakkan giginya saat dia bertanya, jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang dari keluarga Song yang telah kau bunuh? Miao Qingfeng buru-buru menjawab, mereka hanyalah semut, kematian mereka tak berarti apa-apa. Dengan tingkat kultivasi seperti ini, siapa yang tidak punya ratusan nyawa di tangan mereka? Kata-katanya sangat membuat marah orang-orang keluarga Song. Qin Chuan bertanya lagi, di mataku, kau hanyalah seekor semut. Menurut logikamu, jika aku membunuhmu, itu bukan masalah besar, kan? Pupil mata Miao Qingfeng menyusut tajam, apakah pihak lain akan membunuhnya? Mendengar itu, ide untuk mundur muncul dalam benaknya. Meskipun dia melihat secercah harapan untuk terobosan dalam diri Qin Chuan, jika Qin Chuan ingin membunuhnya, dia benar-benar tidak yakin dia bisa mengatasinya. Tepat saat dia siap melarikan diri, tubuh Qin Chuan bergetar hebat, kulitnya memucat dengan cepat, butiran keringat besar terbentuk di dahinya, dan bibirnya berubah menjadi warna biru keunguan. Qin Chuan merasakan frustrasi yang menyesakkan di dalam dirinya, racun ilahi Kunlun telah berkobar di saat yang kritis. Memang, dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak kekuatan, jika tidak, kekuatan yang menekan racun ilahi Kunlun akan melemah. Mengapa Tuan Qin tampak begitu kesakitan? Ada apa dengannya? Tiba-tiba seorang anggota kuat keluarga Song angkat bicara. Ekspresi Tuan Qin tampak sangat menyakitkan. Mungkinkah dia mengalami luka serius saat menangkis tongkat kayu ilahi 1000 tahun untuk kita? Seharusnya itu tidak mungkin, kan? Kenapa aku merasa kondisi Tuan Qin seperti diracun? Keracunan. Mungkinkah itu tongkat itu? Keluarga Song panik, meyakini Qin Chuan telah diracuni serius oleh tongkat kayu ilahi 1000 tahun. Itu kamu. Tiba-tiba Miao Qingfeng teringat sesuatu, menoleh ke arah Tang Yue'er, dan bertanya dengan penuh semangat, Yue'er, cepat beritahu nenek, apakah dia orang yang diracuni 3 hari lalu yang kau temui? Tang Yue'er tertegun sejenak, lalu buru-buru menyangkalnya, matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Miao Qingfeng. Miao Qingfeng berkata dengan dingin, kau pikir aku mudah dibodohi? Dia langsung mengaktifkan Li Feibaon Guowom di dalam Tang Yue'er, dan langsung menyapunya dengan rasa sakit yang luar biasa. Tang Yue'er menjerit kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, dia menggertakkan giginya dan berkata, penyihir tua, kau tidak akan mendapat informasi apapun tentang lelaki itu dariku. Sambil berbicara, dia terhuyung beberapa langkah ke depan, lalu tiba-tiba tertawa, jika aku mati, bukankah cacinggu Li Feibaon yang kau tinggalkan di dalam diriku juga akan mati? Kalau cacinggu pengikat hidup mati, kau juga mati. Jadi, kalau aku mati, kau juga mati. Benar, kan? Mendengar kata-kata Tang Yue'er, wajah Miao Qingfeng berubah drastis saat dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Tertawa cekikikan-cekikikan. Tang Yue'er tertawa terbahak-bahak, terhuyung ke belakang sambil melanjutkan, seperti dugaanku, kau takut. Kakek, aku akan bergabung denganmu. Setelah berkata demikian, dia pun berbalik dengan kasar dan dengan sekuat tenaga, menyerbu ke arah batu besar di dekatnya. Bab 300 ikuti aku. Miao Qingfeng menjerit putus asa. Dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, tidak ada waktu. Baginya, ia lebih baik mati karena usia tua daripada mati karena kelalaiannya sendiri, mati dalam keadaan tercekik. Seperti yang dikatakan Tang Yue'er, jika dia mati, cacinggu pengikat kehidupan yang ditempatkan Miao Qingfeng di dalam dirinya juga akan mati. Dan karena cacinggu Li Feibaon milik Miao Qingfeng, jika ia mati, Miao Qingfeng juga akan mati.
Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, Miao Qingfeng tidak akan pernah memasukkan cacing gu pengikat jiwanya ke dalam tubuh Tang Yue'er. Yue'er, jangan. Mata Song Qingshan melotot saat dia meraung sekuat tenaga. Dia baru saja menjadi saudara angkat dengan Tang Zhonghan, dan sekarang Tang Zhonghan telah meninggal, bagaimana mungkin dia tega melihat cucu perempuan saudaranya tergesa-gesa menuju kematiannya. Tetapi dia tidak dapat menghentikannya sama sekali dan hanya bisa menyaksikan Tang Yue'er terhempas ke batu besar. Song Yan Linglung, awalnya memendam kebencian besar terhadap Tang Yue'er, karena dia telah membawa Miao Qingfeng ke keluarga Song, yang hampir menyebabkan kehancuran mereka. Namun, pada saat ini, saat dia menyaksikan Tang Yue'er mencoba bunuh diri, semua kebenciannya lenyap dalam sekejap. Kakek, aku datang. Saat jarak ke batu besar itu makin pendek, Tang Yue'er menampakkan senyum indah di wajahnya, tetapi air matanya terbang terbawa angin. Ledakan. Terdengar suara keras, dan di tempat batu besar itu berada, debu beterbangan dalam sekejap. Suasana menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tercengang ke arah debu yang beterbangan. Apakah ini keributan yang disebabkan oleh Tang Yue'er yang menabrak batu besar? Bukankah itu terlalu keras? Apakah dia sudah mati? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk berbicara keras. Song Qingshan terhuyung dan jatuh ke tanah, dan dua aliran air mata berlumpur mengalir turun dari sudut matanya yang keriput. Song Qingshan terisak, Zhonghan, maafkan aku, kakak telah mengecewakanmu. Aku gagal melindungimu, dan aku juga tidak bisa melindungi cucumu. Mata Song Yan merah dan dia tampak tertegun. Meninggal di usia muda. Dia begitu cantik, bagaikan peri, dia pasti seorang gadis yang sangat dicintai, bukan? Jika bukan karena kematian kakeknya sendiri yang sangat dicintainya, mengapa ia memilih cara mati yang brutal seperti itu? Miao Qingfeng berdiri tak bergerak, matanya terpaku pada area yang tertutup debu. Semua orang mengira Tang Yue'er telah meninggal, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa Tang Yue'er tidak meninggal dan bahkan tidak terluka. Cacing gu yang terikat kehidupan di dalam Tang Yue'er akan memberitahunya jika Tang Yue'er telah meninggal atau terluka. Tetapi sekarang, fakta bahwa dia masih hidup menjelaskan situasinya. Namun, jika Tang Yue'er tidak mati, siapa yang bertanggung jawab atas keributan besar itu? Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan pandangannya tertuju ke tempat Qin Chuan berada beberapa saat yang lalu, dan pupil matanya menyipit tajam. Di mana bayangan Qin Chuan terlihat? Di mana dia? Mungkinkah? Tubuh Miao Qingfeng mulai gemetar tak terkendali, dia belum pernah merasa setakut ini sebelumnya. Saat ini, pilihan Tang Yue'er untuk melemparkan dirinya ke batu adalah saat pertama kali dalam hidupnya dia merasa putus asa. Namun kini, dia merasakan keputusasaan itu lagi, dan bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Sementara itu, Qin Chuan berdiri di depan tempat batu besar itu tadi berada, sambil menggendong Tang Yue'er, tangan kanannya membentuk telapak tangan menghadap ke arah batu besar itu. Hanya saja, di tempat batu besar itu baru saja diletakkan, tidak ada yang tersisa kecuali tumpukan puing. Tang Yue'er perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat wajahnya yang sangat pucat, dengan darah segar masih mengalir dari sudut mulutnya. His gelombang. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyerang hati Tang Yue'er, dan air mata mengalir di pipinya seperti jebolnya bendungan. Karena meridian yin surgawi menyebabkan dia koma selama 8 tahun penuh, meskipun dia sudah berusia 26 tahun, usia psikologisnya yang sebenarnya hanya 18 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia merasa dipeluk oleh lelaki asing, dan bahkan dia tidak sadar bahwa tidak ada penolakan, dia malah sangat menikmati sensasi itu. Dalam pelukan pria ini, rasanya seperti tempat paling aman di dunia. Dia tiba-tiba berharap perasaan ini bisa bertahan seumur hidup. Melihat darah segar yang mengalir dari mulut Qin Chuan, air matanya pun jatuh bebas. Dia pun tak kuasa menahan diri untuk mengulurkan tangan dan menyeka darah itu dengan lembut, sambil terisak-isak, kamu pasti sangat kesakitan, kan? Qin Chuan tidak berbicara, matanya dipenuhi dengan kerumitan saat dia menatap Tang Yue'er. Wanita ini begitu cantik hingga membuatnya sesak napas, dan baru bertemu dengannya kedua kalinya, ia merasakan dorongan untuk memilikinya. Sebelumnya, racun ilahi Kunlun telah meletus dalam tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi setelah bersentuhan dekat dengan Tang Yue'er, racun ilahi Kunlun di dalam dirinya langsung tertekan. Kombinasi racun ilahi Kunlun dan energi yin surgawi berubah menjadi aliran energi spiritual murni, yang kemudian mengalir ke dantian Qin Chuan. Tidak hanya itu, King Xuan Spirit Ki yang telah terkuras dalam upaya menekan racun ilahi Kunlun mulai pulih perlahan setelah menyerap energi yin surgawi. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat lambat, pada tingkat ini, dalam 3 hari, King Xuan Spirit Ki akan pulih sepenuhnya. Saat energi yin surgawi dalam tubuh Tang Yue'er terus diserap oleh Qin Chuan, ingatannya yang telah lama tersegel mulai mengendur, dan kekuatannya juga sedikit meningkat. Mulai sekarang, tetaplah di sisiku. Qin Chuan tiba-tiba meraih tangan Tang Yue'er dan berkata dengan penuh semangat. Meski berlinang air mata, Tang Yue'er menganggukkan kepalanya seolah kerasukan setelah mendengar kata-kata Qin Chuan.
Dia telah memilih untuk mengakhiri hidupnya karena kematian kakeknya, tetapi setelah Qin Chuan menyelamatkannya, keinginan baru untuk hidup tiba-tiba muncul dalam dirinya. Jangan khawatirkan aku, lari. Tiba-tiba teringat sesuatu, wajah Tang Yuer dipenuhi ketakutan saat ia berkata, jika Miao Qingfeng tahu kau menyelamatkanku, dia pasti akan membunuhmu. Kau harus lari. Saat debu batu yang runtuh mulai mengendap, urgensinya meningkat. Namun, Qin Chuan menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, jangan takut. Serahkan sisanya padaku. Suaranya bagaikan mantra, yang langsung menenangkan hati Tang Yuer yang gelisah. Dia belum pernah tersentuh oleh seorang pria sebelumnya, tetapi sekarang, riak-riak mulai menyebar dalam hatinya. Batu besar itu hilang. Saat itu, seseorang berseru kaget. Mulut semua orang ternganga, menatap tercengang pada pemandangan yang semakin jelas. Batu besar yang tingginya 3 meter itu kini telah berubah menjadi tumpukan puing. Itu Tang Yuer, dia masih hidup. Astaga! Apa dia menghancurkan batu besar itu dengan kepalanya? Omong kosong, mimpi apa yang kau bicarakan? Sekalipun dia punya skill kepala besi, dia nggak mungkin bisa memecahkan batu besar, kan? Saat debu dari batu-batu yang runtuh menipis, lokasi di mana batu besar itu berada menjadi semakin jelas. Pertama, orang-orang melihat Tang Yuer, dan kemudian seseorang berseru, ada orang lain di samping Tang Yuer, sepertinya. Itu Tuan Qin. Song Qingshan, yang mengira Tang Yuer telah memecahkan batu dalam upaya bunuh diri, tiba-tiba berdiri. Saat dia melihat Tang Yuer, tanpa cedera dan dituntun keluar dari reruntuhan sambil berpegangan tangan dengan Qin Chuan, dia sangat gembira hingga menitikkan air mata. Ketika Song Yan melihat Qin Chuan memegang tangan Tang Yuer erat, ekspresi wajahnya langsung membeku. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.